Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati, mahasiswa Universitas Terbuka UP BJJ Bogor, program studi S1 PGSD semester 7 dengan NIM 8778211676. Kali ini saya akan praktikum IPA mengenai kelistrikan. Dan ini bahan-bahannya. Praktikum yang pertama, muatan listrik. Tujuannya menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Alat dan bahan yang diperlukan: bola pingpong 2 buah, benang jahit secukupnya, lembaran wol dan nilon, tas plastik, isolasi, sisir plastik, dan potongan kertas. Untuk percobaan pertama, kita gantungkan bola pingpong pada pinggir meja. Kemudian kita gosok kertas ke baju, lalu tempelkan pada bola pingpong yang terjadi tarik-menarik antara bola plastik. Percobaan selanjutnya, gosokkan sisir pada rambut beberapa kali, kemudian tempelkan pada kertas. Yang terjadi, potongan kertas menempel pada ujung sisir. Ini dikarenakan sifat sisir yang digosok pada rambut akan menghasilkan listrik statis. Selanjutnya, gosokkan wol dengan wol, hasilnya akan tolak-menolak. Wol dengan plastik, tarik-menarik. Wol dengan nilon, tarik-menarik. Selanjutnya, plastik dengan plastik, hasilnya akan tolak-menolak. Plastik dengan nilon, hasilnya akan tarik-menarik. Dan nilon dengan nilon, hasilnya tolak-menolak. Percobaan kedua, tegangan arus listrik. Tujuannya menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Bahan-bahan yang diperlukan: baterai 1,5 volt 3 buah, kabel penjepit atau merah dan hitam, bola lampu 2,5 volt, dudukan baterai, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, air garam yang akan diuji. Pertama, kawat besi kita capit dengan capit buaya. Kita lihat kawat besi dapat menyalakan lampu, artinya adalah kawat bersifat konduktor. Yang kedua adalah kawat tembaga. Ternyata kawat tembaga juga dapat menyalakan lampu dan bersifat konduktor. Ketiga, sendok perak dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Yang keempat, kayu. Kayu tidak dapat menyalakan lampu atau isolator. Artinya, kayu tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kelima, karet penghapus. Karet penghapus tidak dapat menyalakan lampu, yang artinya isolator. Yang keenam, grafit atau mata pensil. Setelah dicapit dengan capit buaya, ternyata mampu menyalakan lampu, yang artinya mata pensil adalah konduktor.
Yang ketujuh, kertas. Kertas tidak dapat menyalakan lampu, yang artinya kertas adalah isolator. Yang kedelapan, tas plastik. Tas plastik tidak dapat menyalakan lampu. Ini berarti tas plastik adalah isolator. Kesembilan, air keran. Air keran tidak dapat menyalakan lampu, berarti air keran adalah isolator. Yang terakhir, air garam. Air garam dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Selanjutnya adalah percobaan tegangan listrik. Alat yang dibutuhkan 3 buah baterai, kabel, capit buaya merah, hitam, dan 1 buah lampu 2,5 volt. Pada percobaan pertama, 1 buah baterai, ternyata lampu menyala sangat redup karena rangkaian yang dihasilkan baterai hanya memiliki kapasitas 1,5 volt. Sedangkan lampu memiliki kapasitas 2,5 volt. Hal ini berarti daya baterai kurang cukup untuk menyalakan lampu pada kondisi yang terang. Pada percobaan kedua, baterai ditambahkan 1 buah. Ternyata lampu dapat menyala terang karena baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan 3 volt sehingga cukup untuk menyalakan lampu yang kapasitasnya 2,5 volt. Pada rangkaian ketiga ditambahkan lagi 1 baterai. Ternyata baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan lebih besar, yakni menjadi 4,5 volt sehingga memiliki kapasitas yang dibutuhkan lampu agar menyala terang. Percobaan yang ketiga, energi listrik. Bahan yang digunakan baterai 1,5 volt 3 buah, kawat, kabel hitam dan merah, korek api, dan termometer. Percobaan pertama, kawat disambungkan pada kedua ujung kabel. Kemudian kita amati yang terjadi, kawat akan memanas karena energi listrik diubah menjadi energi panas. Kemudian kita taruh pentul korek api pada kawat selama 2 menit. Yang terjadi, korek api dapat menyala. Ini diakibatkan karena adanya energi panas yang dapat menyalakan korek api. Dan ketika diukur menggunakan termometer, suhu naik mencapai 5 derajat. Ini karena baterai adalah sumber energi listrik. Ketika dihubungkan dengan kawat yang tipis, arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif melalui kawat. Efek ini disebut efek Joule, yakni energi listrik diubah menjadi energi panas. Kesimpulan dari praktikum ini dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang kelistrikan. Muatan listrik adalah dasar dari semua fenomena listrik. Tegangan dan arus menggambarkan bagaimana listrik bergerak dalam rangkaian, dan energi listrik menunjukkan pemanfaatan praktisnya.